mahasiswa Universitas Terbuka Fajar Pangkalan Balai, kelas 7 MPGSD. Dosen pengampu Bapak Rene S. Mahendra SPD MPD. Mari kita sama-sama simak penjelasan mengenai simbiosis. Alat dan bahan yang digunakan adalah alat-alat tulis, lembar pengamatan, dan lingkungan sekitar. Cara kerjanya adalah siapkan alat dan bahan yang diperlukan, pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal Anda, cobalah identifikasi beberapa simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme yang terjadi di antara hewan dan tumbuhan, antara hewan dan hewan, atau antara tumbuhan dengan tumbuhan. Temukan setidaknya 5 hubungan yang terjadi. Tuliskan hasil identifikasi Anda pada lembar kerja yang ada di bagian akhir modul ini. Cobalah analisis makhluk hidup yang mana yang dirugikan dan yang mana diuntungkan. Kemudian tuangkan hasil dengan melengkapi tabel yang telah tersedia. Simbiosis yang pertama itu simbiosis parasitisme, yaitu hubungan di mana satu makhluk hidup diuntungkan sementara organisme lainnya dirugikan, yaitu satu untung dan satu rugi. Contohnya adalah tumbuhan benalu dan pohon cemara. Pihak yang dirugikan adalah pohon cemara karena tidak dapat berkembang dengan baik dan rantingnya tidak dapat berkembang dengan subur. Pihak yang diuntungkan adalah tumbuhan benalu karena benalu dapat mengambil makanan dan nutrisi dari pohon cemara. Kedua itu ada kucing dan kutu, di mana pihak yang dirugikan adalah kucing karena kucing akan kehilangan darah, kulitnya terasa gatal akibat gigitan dari kutu, dan nutrisi dari tubuhnya diserap oleh kutu. Kemudian pihak yang diuntungkan adalah kutu karena kutu mendapatkan makanan berupa darah kucing dan tempat tinggal di tubuhnya kucing tadi. Ketiga, buah dan lalat. Pihak yang dirugikan adalah buah karena buah yang dihinggapi lalat akan mengalami pembusukan. Kemudian pihak yang diuntungkan adalah lalat karena lalat mendapatkan makanan sekaligus tempat untuk berkembang biak. Simbiosis komensalisme, yaitu simbiosis hubungan di mana satu organisme diuntungkan sementara organisme lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan, yaitu satu untung, satunya santai. Yang pertama itu kelapa sawit dan tumbuhan paku. Pihak yang diuntungkan adalah tanaman paku karena tanaman paku akan tumbuh di pohon kelapa untuk mendapatkan sinar matahari dan mendapatkan nutrisi yang cukup. Kemudian pihak yang tidak dirugikan adalah kelapa sawit karena keberadaan tanaman paku tidak memberikan dampak apapun kepada pohon tersebut. Kedua, bengkoang dan pohon jeruk. Pihak yang diuntungkan adalah bengkoang karena bengkoang dapat nutrisi dan tempat tinggal serta mendapatkan sinar matahari pada pohon jeruk. Kemudian pohon jeruk tidak merasa dirugikan karena kehadiran pohon bengkoang tidak berpengaruh apapun terhadapnya. Ketiga, burung dan pohon. Pihak yang diuntungkan adalah burung karena pohon menyediakan tempat untuk membuat sarang dan berlindung dari predator dan tempat bertengger untuk si burung. Pohon tidak terpengaruh secara positif dan negatif dari keberadaan sarang burung itu sendiri dan tidak berpengaruh apapun. Simbiosis mutualisme, yaitu kedua spesies memperoleh keuntungan dari hubungan tersebut, dengan kata lain saling menguntungkan. Yang pertama itu kupu-kupu dan bunga. Pihak yang diuntungkan yang pertama itu kupu-kupu karena kupu-kupu menghisap nektar atau sari makanan yang terkandung di dalam bunga sebagai sumber energi. Pihak kedua yang diuntungkan adalah bunga. Bunga terbentuklah penyerbukan saat hinggap di bunga. Serbuk sari akan menempel pada kaki kupu-kupu. Ketika kupu-kupu pindah ke bunga lain, serbuk sari akan jatuh ke kepala putik sehingga terjadilah penyerbukan dan perkembangbiakan. Kedua, semut dan pohon mangga. Pihak pertama yang diuntungkan adalah semut, yaitu dapat membangun sarangnya dengan menganyam daun-daun yang ada pada batang pohon mangga yang menjadi tempat aman bagi kelompok mereka. Kemudian pihak yang kedua diuntungkan adalah pohon mangga karena pohon mangga dapat menjadi lebih sehat dan terlindungi dari hama yang dapat menyebabkan kerusakan.
Ketiga, kerbau dan burung jalak. Pihak pertama yang diuntungkan adalah burung jalak karena mendapatkan makanan berupa kutu dari kerbau. Kemudian pihak kedua yang diuntungkan adalah kerbau karena badan kerbau dapat menjadi bersih dan terbebas dari kutu. Dari penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa simbiosis merupakan fenomena alam yang menarik dan rumit. Dengan mempelajari simbiosis, kita dapat menghargai keanekaragaman hayati dan fungsi bagi makhluk hidup dalam ekosistem. Simbiosis juga mengajarkan kita tentang perlunya menjaga keseimbangan alam demi masa depan yang lebih baik. Demikianlah video dari saya. Terima kasih. Dadah.